Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Saloleo. Dalam video kali ini, demi memenuhi tugas mata kuliah birokrasi pemerintahan, di mana saya akan memaparkan beberapa materi yang mengenai birokrasi pemerintahan. Pembahasan pertama, apa itu birokrasi? Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya, pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Selanjutnya, fungsi dan peran birokrasi. Fungsi birokrasi yaitu melaksanakan pelayanan publik, pelaksana pembangunan yang profesional, perencana, pelaksana dan pengawasan kebijakan, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Sedangkan peran birokrasi yaitu sejalan dengan tujuan pemerintahan, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Pembahasan selanjutnya, apa itu government dan apa bedanya dengan governance? Istilah government tidak sama dengan governance, di mana konsep dari government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi negara dan pemerintah. Sedangkan konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Pembahasan berikutnya, siapakah yang terlibat dalam mewujudkan good governance? Dalam melaksanakan perwujudan dari good governance, terdapat 3 macam pemegang kepentingan yang terdapat pada pelaksanaan good governance, yaitu yang pertama, pemerintah, yaitu di mana pemerintah kemudian berguna dan juga berperan sebagai seseorang yang akan menciptakan sebuah iklim dari perpolitikan yang dimana akan terjadi dan juga melaksanakan sebuah hukum yang kondusif. Kedua, swasta. Selain itu, sektor swasta juga merupakan salah satu pemegang faktor kunci dalam melakukan persiapan dari good governance, yang dimana pihak swasta akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan juga pendapatan bagi masyarakat pada sebuah daerah. Yang ketiga, masyarakat, di mana masyarakat adalah faktor terakhir yang dimana kemudian akan berperan dalam melakukan sebuah interaksi, baik itu sosial, interaksi ekonomi, interaksi politik, dan juga kemudian akan mengajak seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan. Pembahasan berikutnya, bagaimana governance digunakan sebagai konsep yang ideal. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab.
yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintahan dalam suatu negara.